Halo semuanya, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang lebih dikenal dengan iptek merupakan salah satu sumber di mana kita sebagai manusia dapat mengelola dan memperdayakannya. Pengembangan iptek sendiri dipengaruhi dengan berbagai banyak persoalan, meliputi persoalan dari kehidupan manusia yang semakin berkembang dan di mana tujuan tersebut itu untuk mempermudah kehidupan manusia itu sendiri. Nah, untuk sejarahnya, iptek sendiri ini bermula pada revolusi industri di Inggris, di mana ditemukannya mesin uap dalam hal pembuatan di pabrik-pabrik. Kemudian ini berlangsung secara panjang dan beralih kepada Amerika Serikat dan juga Uni Soviet dalam hal Perang Dingin. Mereka membuat berbagai macam senjata dan juga transportasi untuk memperoleh kemajuan dalam ipteknya sendiri. Dan pada masa era globalisasi sendiri, ini diubah dari awalnya senjata, mesin uap, kembali menjadi mempermudah kehidupan dalam hal komunikasi dan informasi. Ditemukannya komputer, kemudian ditemukannya juga berbagai macam alat-alat yang mudah kehidupan, SIG, PJ, dan lain sebagainya. Berbicara tentang iptek di dunia, di Indonesia juga kita memiliki banyak sekali perkembangan dan juga kemajuan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri. Berbicara tentang hal tersebut, tidak bisa lepas bahwa penggunaan informasi di Indonesia tergolong cukup pesat. Bisa dilihat dengan banyaknya karya anak bangsa yang diraih di dalam iptek sendiri, kemudian diakui di dunia. Salah satunya Jembatan Sosrabahu. Kemudian ada penggunaan jaringan 4G. Dan yang terakhir, konstruksi cakar ayam. Wah, ternyata memang sangat banyak ya perkembangan iptek di Indonesia, tetapi perkembangan tersebut tentunya ada beberapa dampak positif atau negatif yang bisa kita rasakan dalam kehidupan saat ini. Mau tahu apa saja? Cek video setelah ini ya. Zaman dulu. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 November 1978. Aku sekolah. Zaman sekarang. Tanggal berapa sekarang? Kan ada laptop, gak usah solid-solid ya, kita lihat tanggal. Nah, langsung kebuka 3 Februari 2021. Berangkat sekolah. Telat sekolah. Jalan kaki. Zaman sekarang kan ada motor, gak perlu telat ke sekolah. Dampak negatif. Apa? Gak mau ah. Sholat dulu. Ini lagi ngerjain tugas. Cepet sholat. Gak mau lagi cari uang di TikTok. Gak mau ah. Nanti. Udah nanti sholat gak bisa nanti ini. Syuh. Jadi gak enak mood. Nah, teman-teman bisa dilihat kan ilmu pengetahuan teknologi itu memberikan dampak negatif maupun positif yang terlihat begitu nyata. Dampak positifnya memang mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak dapat dipungkiri dampak negatifnya pun terlihat juga. Lunturnya kebudayaan dan juga kepekaan terhadap masyarakat sekitar memberikan kepada kita selaku masyarakat yang memang memperdayakan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat juga semakin menganggap dirinya memang yang terbaik. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Memang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam posisinya untuk memajukan negara dan bangsa tidak patut dipertanyakan lagi. Tetapi dalam track recordnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 itu mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 2002. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 ini meliputi berbagai macam persoalan, peran, tanggung jawab, kedudukan, kemudian rencana induk pembangunan dan teknologi, sampai ke penyelenggaraan dan juga tindak pidananya. Dalam hal perlindungan sendiri, ini memang memberikan kita
limitasi ataupun supremasi hukum tentang bagaimana cara kita bekerja di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri. Di sini juga dijelaskan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ada klasifikasi dan status kerjanya, kemudian sampai ke pendanaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memang ini dipegang juga oleh pemerintah. Tidak hanya itu, ketika kita melihat pembinaan dan juga pengawasannya, pemerintah pusat juga pada pasal 79 melakukan pembinaan dan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan motivasi, pemberian stimulasi dan fasilitas, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi di sini juga dijelaskan pengawasannya. Pengawasannya ini sampai mana nih pemerintah dilakukan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ketika kita melaksanakan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada hal yang harus kita ketahui mengenai tindak pidana atau ketentuan pidananya. Pada pasal 95 ayat 1 dikatakan, setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 3 tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah, sampai kepada pasal 95 ayat 4 yang memperlihatkan bahwa ini ilmu pengetahuan teknologi yang memberikan dampak kepada orang mati ataupun mengakibatkan orang mati. Tidak hanya itu, juga mengakibatkan luka berat dan juga rusaknya barang atau denda. Ini secara turut menurut mulai dari 3 miliar sampai ke 7 miliar atau yang paling berat. Nah, tentu saja ini ada korelasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 dengan pendidikan karakter atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan karakter itu dimaknai sebagai character education with a deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values. When we think about the kind of character we want for our children, it is clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right, even if the face of pressure from without and temptation from within. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Sebagaimana hal tersebut, pendidikan karakter memiliki berbagai banyak cara diagramatik dalam hal kegiatan tersebut, mulai dari olah pikir, yaitu kecerdasan, olah hati, jujur atau bertanggung jawab, olahraga, kinestetik, bersih, sehat, menarik, dan juga olah rasa dan karsa, peduli dan kreatif. Ketika 4 hal tersebut diadukan, tentunya ini dapat mengakibatkan tahapan pengembangan karakter dalam jiwa anak-anak sendiri, mulai dari keterkaitan komponen moral dan pembangunan karakter, religiusan, kejujuran, kecerdasan, sampai ke skema pendidikan karakter sendiri. Katakan bahwa skema ini ada dalam nilai-nilai karakter yang mempengaruhi agama, Pancasila, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sivitas, teori pendidikan psikologi, nilai moral dan kebudayaan, standar komponen lulusan SKIA, standar isi kewirausahaan yang mengakibatkan interferensi antara kewibawaan, pembelajaran, manajemen dan habituasi, dan yang berakhir meningkatkan perilaku berkarakter. Bagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali keterkaitan antara sistem nomor 11 tahun 2019 tentang pendidikan karakter, yang dimana kita sebagai siswa harus diperlukan pendidikan yang memang melatari belakangi kita untuk semakin berpikir secara jernih dan memberikan dampak efek bagi negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum kita tutup, ada salah satu video mengenai hak asasi manusia dan juga sistem iptek sendiri. Bisa dilihat dalam video setelah ini ya. Corona has proved that everything around us is so temporary. Things our life revolve around: work, school, gym, malls, movie, and society have all gone for a toss as we are learning to live without them. It has taught us that in the end, it's our own to defend and enforce human right before the law, which of course is enshrined in Law Number 39 of 1999, Article 5, Paragraph 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan ini hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.